dikatakan yaktumu imanah. Orang ini menyembunyikan apa? Keimanannya. Ya, terdapat bahwa seorang itu kalau dia berada di sebuah negeri yang dia tidak bisa menampilkan keislamannya, maka dia boleh menyembunyikan keimanannya. Dan ini telah terjadi di banyak sejarah umat. Ini mukmin dari keluarga dari pengikut Firaun. Istri Firaun sendiri beriman. Bahkan diabadikan dalam Al-Quran sebagai salah satu contoh perempuan yang salihah. Iya. Menyembunyikan keimanannya. Raja Habasyi, iya, juga menyembunyikan keimanannya. Rakyatnya nggak tahu. Malah meninggal tidak diselenggarakan jenazahnya sebagai seorang mukmin. Makanya ketika beliau meninggal, Najasyi itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat salat gaib untuknya. Salat gaib untuknya. Tapi di hukum Islam ini, kalau ada seseorang yang berada di negeri, dia tidak bisa menampilkan keimanannya, tidak bisa menampakkan agamanya, di syariat kita ada hukum namanya wajib berhijrah. Wajib untuk apa? Berhijrah. Karena itu Nabi dan para sahabatnya berhijrah meninggalkan Mekah. Iya. Meninggalkan Mekah. Dan Mekah itu adalah tanah yang paling utama di atas muka bumi ini. Bersamaan dengan itu pernah Nabi Muhammad dan para sahabat diperintah apa? Berhijrah meninggalkan Mekah. Karena itu ketika Syekh bin Baz rahimahullah memfatwakan, Syekh bin Baz dan banyak dari ulama memfatwakan bahwa rakyat Palestina mereka berhijrah agar supaya tidak tertimpa dari kekejaman-kekejaman orang-orang Yahudi dan selamat jiwa mereka sampai mereka memiliki kekuatan. Itu banyak yang mengingkari. Kami nggak mau tinggalkan. Di sini ada Masjidil Aqsa. Baik di Mekah ada masjid apa? Hah? Masjidil Haram. Ada Masjidil Haram. Yang mana yang lebih afdal? Masjidil Aqsa atau Masjidil Haram? Masjidil Haram. Baik yang berhijrah meninggalkan Masjidil Haram, orang yang lebih baik dari saya, dari Anda semuanya. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya berhijrah juga. Iya. Karena itu masalahnya, masalah nyawa seorang mukmin itu. Satu nyawa yang hilang dari seorang mukmin itu bukan sembarangan. Bukan sembarangan. Jelas ya? Hilangnya nyawa seorang mukmin itu dikatakan oleh Nabi, lenyapnya dunia dan segala isinya itu lebih ringan dari hilangnya nyawa seorang mukmin tanpa hak. Iya. Jadi itu akal sehat namanya. Akal sehat. Dari sudut kekuatan, kemampuan, semua orang itu paham. Kemampuan orang-orang Yahudi dan bagaimana persenjataan mereka. Itu kalau mau dihabiskan semua Palestina itu bukan hitung satu hari, hitung jam saja habis semuanya. Jelas ya? Ini sekarang muncul orang-orang yang memberi alasan orang Yahudi ini untuk menyerang umat Islam. Iya. Jangan berpikir, oh kan jihad kita. Pasti mati masuk surga karena kita jihad. Loh, Nabi SAW kenapa tidak berpikir seperti itu dengan para sahabatnya? Sabar aja di Mekah, hadapi kaum musyrikin, jihad saja. Mati nggak ada masalah, masuk surga semuanya. Kan begitu? Ya cuma kalau semuanya mati, agama ini tidak mungkin sampai kepada kita. Itu akal sehat namanya. Cuman di kondisi yang seperti ini, itu memang
kadang banyak dari manusia keliru di dalam memahami. Satu, karena mengandalkan semangat belaka dan emosi. Tidak berpikir dengan akal sehat dan timbangan syariat. Yang kedua, yang banyak berbicara itu orang-orang Ikhwanul Muslimin, orang-orang Hizbut Tahrir, orang-orang yang berpemikiran menyimpang memang. Ya memang mereka senangnya seperti itu, bikin ribut-ribut. Iya, bikin ribut-ribut. Baik, menyerang Yahudi, Yahudi mati berapa ribu. Setelah itu apa yang terjadi? Saudara-saudara kita mati lebih banyak daripada itu. Wafat lebih banyak daripada itu. Dan itu tidak ada di hukum jihad di buku manapun. Ada syariat jihad seperti itu. Bahkan Ibnu Abil Izz rahimahullahu ta'ala menukil kesepakatan. Dan dinukil pula oleh lainnya dari para ulama. Bahwa jihad apapun yang tidak membuat kekalahan terhadap musuh, jihad apapun yang membawa kekalahan kaum mukminin, maka itu adalah jihad yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Itu akal sehat namanya. Tuntunan syariat. Tuntunan syariat. Karena itu di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan harus ditimbang dengan timbangan-timbangan syariat. Ini dulu ini kalau kita lihat ya wilayah Palestina itu dari puluhan tahun yang lalu itu wilayahnya luas. Wilayahnya luas. Ketika diproklamirkan negara Yahudi ini itu mengambil sebagian dari tanah, tapi wilayah Palestina masih luas. Sekarang kalau dilihat di peta itu sisa sedikit sekali. Sisa sedikit sekali. Cara masuknya seperti itu, bikin keributan, dibom sana sini, kemudian diblokir oleh orang Yahudi, masuk ke wilayah mereka. Begitu sedikit demi sedikit. Jadi kita ini hidup juga harus cerdas. Iya. Jangan selalu ini peperangan, itu haknya saudara-saudara kita, rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaannya. Kemerdekaan apa yang mereka dapatkan dengan cara yang seperti itu? Kemudian yang melakukannya siapa? Sekelompok manusia yang asal-usulnya harus dipertanyakan dari mana. Orang-orang yang selalu membuat ribut di depan, tiba-tiba setelah itu hilang. Iya. Ini hal-hal yang harusnya kita juga cerdas di dalam memahaminya. Karena itulah dalam kejadian-kejadian seorang itu dia melihat apa sebab terjadinya, akar masalah itu apa. Kenapa musibah itu bisa terjadi? Itu kan musibah. Ya, bagaimana kita berintrospeksi di dalam hal tersebut? Bagaimana kita mengobatinya? Ini renungan terhadap kisah yang seperti ini, itu memberi kepada kita bagaimana cara berpikir yang indah. Iya. Karena ini menggambarkan kisah ini antara Nabi Musa dan Fir'aun. Ini menggambarkan bagaimana teraih kejayaan tersebut. Juga memberi kepada kita pelajaran apa sebab-sebab yang membinasakan umat-umat. Nah, dari situ kita bisa membangun pijakan-pijakan yang indah di dalam kehidupan kita. Baik, kita jeda dulu untuk